Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan untuk kamu yang kebetulan aja saat sekarang sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu bersama dengan dia yang saat ini sudah menyelingkuhi dirimu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, oke. Berikutnya ya, kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian ada, waduh, kamu nampaknya udah ditinggalin ini ya sama si dianya ya. Jadi kayak kelihatan seperti dianya lebih banyak meluangkan waktu untuk orang ketiga itu ya. Dia lebih condong ke orang baru itu loh. Mari lihat. Jadi bahkan boleh dia sudah cukup sekian lama ya. Kalau sudah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, udah pergi dianya. Gitu loh. Sudah tinggal bareng dia dengan makhluk itu ya. Nah, di sana. Jadi kayak terputus kalian. Baik itu secara lahiriah ataupun dari dunia batin. Gitu loh. Walaupun kamu sudah sempat beberapa mari lihat di sini ya, kamu udah sempat kayak berusaha untuk menghubungi dia gitu ya, kamu cari dia gitu, bahkan bisa saja kamu manggil dia pulang gitu ya, tapi ajakannya kamu itu tuh tidak digubris, upayanya kamu itu tuh diganjar dengan jawaban penolakan dari dia gitu loh. Kamu nelfon dia, justru dia bisa marah sama kamu. Apa sih kamu ini nelfon misalnya, gitu ya. Kamu datengin rumahnya dia, gitu ya. Kenapa kamu datang, gitu. Jadi kayak tidak welcome dia sama kamu. Beberapa seperti itu, gitu ya. Jadi yang kayak sangat wajar kemudian mari lihat kamu merasakan cukup sedih lah, gitu. Kamu sedih. Ya, gara-gara sikap dari si pasangannya kamu ini gitu loh. Namun mari lihat gini lah, kamunya ini tuh kan kayak orang yang aku usahain dulu gitu ya, bukan berarti bahwa kamu sedang menjadi pengemis cinta, tidak, tapi kamu hanya sebatas seperti orang yang tidak gampang menyerah. Iya, ini adalah tantangan itu menurut kamu. Ya, ini bukan akhir dari segalanya. Aku masih harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Nggak apa-apa, aku telepon dia berkali-kali. Gitu ya. Aku hubungi dia, entah bagaimanalah caranya kamu menghubungi dia ya. Bukan aku ya, tapi kamu lah lebih cocok. Kamu telepon dia berkali-kali, kamu chatting dia berkali-kali, kamu kejar dia ya. Kira-kiranya dia kemana gitu. Ya, kamu bukan karena warrior modelnya kamu sini tuh, Marila warrior gitu loh, pantang menyerah sebelum berusaha gitu loh ya, bukan dari bentuk kamu ngecampain harga dirinya kamu, tidak, bukan itu loh. Tapi ya apalagi kalau kalian ini kan sudah jadi istri atau sudah jadi suami ya. Jadi ini hanya nunjukin bahwa memang kamu mengakui kesakralan rumah tangga, ikatan pernikahan kalian, gitu loh. Kamu melakukan pengorbanan seperti ini demi anak-anakmu, misalnya seperti itu ya. Kalau kalian sudah punya anak bersama gitu ya, demi kamu tunduk pada perintah agamamu ya, kalau kamu ini Kristen gitu loh. Jadi kayak kamu masih pakai haknya kamu sebagai istri, sebagai suami. Ya kamu boleh mengakses dia ya sebagai suaminya kamu atau istrinya kamu kan gitu ya, si dianya
Nah di sana. Nah kalau kamu pacar ya tentulah namanya pacar kan gitu. Ya kamu lakukan ini dan itu dan sebagainya lah yang mampu-mampunya kamu gitu. Nah, dan memang ya itu tadi respon dari si dia ini bisa justru mari lihat ya setelah berkali-kali kamu mengusahakan, kamu udah sabar nungguin dia gitu ya, kamu udah berusaha nguber-nguber dia ya, ngedeketin dia, kamu melepaskan maaf untuk dia gitu ya, kamu mengampuni dia bahkan di sini ada. Marilah karena ini boleh-boleh terlalu sakit kamunya ya. Jadi kamu berikan kepada dia pengampunan gitu loh. Ya, tapi itu kok kayaknya seseorang ini tuh seperti ya ada penolakannya dia gitu ya. Jadi kayak apa yang kamu lakukan itu tuh tidak dia anggap di matanya dia sebuah tindakan yang sangat sebegitu berharganya gitu loh ya. Yang dia bilang sama kamu di sini tuh tidak. Karena memang mari lihat kebetulan cintanya dia kepada kamu memang di sini tuh sudah menghilang sih. Mari nampak ya. Sudah kandas di situ, sudah habis bahkan di sini. Dan beberapa bisa ya perselingkuhannya dia ini tuh berangkat dari rasa kecewa juga sama kamu. Ini mari bukan menjadikan sebuah pembenaran ya atas perselingkuhannya dia kepada kamu ya, tidak. Mari hanya mengungkapkan saja di sini. Karena mari tangkap ada latar belakang yang mendorong dirinya dia gitu loh. Mendorong dirinya dia untuk berpisah dari kamu ya, menemukan cinta baru gitu. Karena ada melihat di sini tuh kayak kebencian gitu loh. Ada kebencian kepada dirinya kamu gitu ya. Jadi kayak yang akhirnya di sini untuk beberapa dari kaum Virgo apa yang dia rasakan ya, ini tuh bisa juga sempet kamu rasakan gitu loh ya di sana. Tapi ya gitulah terjadi di sini tuh ujar-ujar badai pasti berlalu kan. Hidup itu tuh seperti roda yang berputar. Jadi walaupun kalian ini tersakiti oleh tindakan dari pasangannya kamu, mari nampak di sini tuh kamu ya saat sekarang sudah naik lagi nih siklusnya. Kamu kan sempet down ini. Kamu sempet down gara-gara dia. Tapi kemudian ini mari lihat siklusnya naik lagi kamu. Jadi artinya apa di sini Cici Mari? Artinya bahwa ya kamu sudah selesai dengan penderitaannya kamu karena perselingkuhan dari pasangannya kamu ini. Dan sekarang justru mari lihat ya kamu inilah, kamu up lagi gitu ya. Kamu semangat hidup lagi. Padahal kamu sempet aduh gimana hidupnya aku tanpa dia, gimana anak-anak, gimana ini, gimana itu gitu ya. Apa aku bisa, apa aku mampu, sakitnya hatiku gitu ya. Sudah selesai nampaknya mari siklusnya kamu untuk melankolis. Terjebak dalam keterbatasan pemikirannya kamu. Ya kan pikirannya kamu itu kan pasti menggagaskan yang jelek-jelek ya. Yang mengerikan bahkan di sana ya. Sekarang kamu udah terbebas dari pemikiran buruk seperti itu. Enggak lah. Gitu ya. Jadi kayak kamu, aku harus bangkit lagi. Gitu loh. Aku enggak boleh menderita hanya gara-gara pacarku ini menyelingkuhi aku. Dia meninggalkan aku. Gitu loh. Dunia belum boleh runtuh hanya gara-gara ini istriku, ini suamiku. Dianya membuka hati kepada wanita lain ataupun pria lain. Gitu. Jadi kamu kayak gak mau kalah gitu loh. Gak mau kamu kalah di depan percobaan ini ya, pencobaan ini. Gitu ya, tantangan dalam hidupnya kamu ini. Kamu gak mau kalah. Nah ini belakangan mari lihat, kayak semacam kamu bisa gini lagi gitu loh. Padahal tadinya udah layu gitu kan. Ini sekarang udah bersemi lagi di sini. Mari nampak. Ya. Jadi kayak ada ledakan ini ya, ledakan semangat gitu dalam dirimu. Udah, aku harus move on. Ini, aku harus move on. Gitu, aku nggak boleh kayak gini terus. Gitu ya. Jadi kamu kayak, udah, aku sudah lepas tangan. Aku nggak mau lagi usahain dengan dia. Gitu loh. Tapi kalau dia kembali, aku terima. Namun kalau untuk mengusahakan lagi, aku nggak mau. Gitu kamunya ya. Mengupayakan tidak. Tapi apabila dia masih mau kembali ke kamu, masih terbuka
gitu ya, kemungkinan untuk kamu mempertimbangkan menerima dia datang lagi, gitu loh. Nah, jadi kamu move on, kamu letting go kan di sini ya, mari nampak, mulai kamu masuk ke proses healingnya kamu, gitu loh. Apa-apa yang kemudian pemikiran yang menyakitkan kamu tentang dia, udah kamu hapus, gitu loh. Emosinya kamu yang sempat kocar-kacir gara-gara dia, udah bisa kamu tenangkan, gitu ya. Setidaknya di sini ada upayanya kamu loh, gitu ya. Kamu dalam progres di sini, kalau nggak lihat. Jadi kayaknya kamu siap membuka lembaran hidup baru, gitu ya. Jadi kamu nggak mau stuck dengan situasi yang seperti ini, buka chapter baru, gitu loh. Ya memang kalau yang sudah berumah tangga belum tentu kamunya akan menggugat cerai dia ya, kayak kata Mari tadi, soalnya ada beberapa di antara kalian masih yang pakai prinsip aku tidak mengusahakan, tapi apabila dia kembali aku masih membuka kemungkinan kami bisa bersama lagi. Makanya di sini tuh beberapa kaum Virgo, kamu tidak menggugat cerai dirinya. Nah, jadi saat sekarang tuh lebih penting bagi kamu adalah kamu harus membuktikan diri, ya. Kamu harus membuktikan diri kepada dirimu sendiri, kepada anak-anak barangkali ya, dan juga kepada dia, gitu loh. Bahwa kamu tidak akan pecah di sini, gitu loh. Kamu tidak akan hancur lebur hanya gara-gara peristiwa ini. Nah di situ, ya. Jadi mari lihat, kamu mulai mencari aktivitas baru, ya. Kamu cari sesuatu yang fresh, gitu loh. Jadi kamu siap menyambut kisah yang baru di sini. Jadi yang tadinya kamu pesimis tentang masa depannya kamu, bahkan beberapa kamu bisa sempat apatis dalam melihat masa depannya kamu. Sekarang kok kayak ada secercah gitu lah. Ada secercah terang di ujung sana. Yang itu membangkitkan rasa optimisnya kamu. Enggak. Aku baik-baik saja di sini. Aku bisa kok. Gitu loh ya. Jadi ya dimulai walaupun kalian belum melakukan aktivitas baru ya, misalnya kamu cari kerja misalnya seperti itu, tapi kamu sudah mulai merawat dirinya kamu di sini. Yang tadinya sempat malas mandi, namanya orang stres kan, bisa tutup dia malas mandi. Wah udah mulai kamu ya mandi, terus mendandani dirinya kamu, gitu ya. Sudah mulai kamu mau ngobrol keluar dari kamar, ya, melihat matahari, menghirup udara segar. Pada tadinya kamu mengunci dirinya kamu di kamar, gitu loh. Tadinya kamu nangis aja gitu ya. Nah, sekarang kamu sudah mulai merawat kantung matanya kamu ya. Namanya orang nangis kan kantung matanya bengkak gitu. Udah mulai kamu di sini. Ya udah mulai mau makan gitu loh. Jadi ya yang kalau kamu tidak lumpuh gara-gara hubungan ini, tanda petik ya lumpuhnya ya. Nah, tapi kamu bisa kayak lebih semangat lagi kalau mau pergi kerja, gitu ya. Lebih semangat gitu. Ada aja energi nggak tahu dari mana datangnya gitu ya. Bisa-bisa kayak kamu rasa seperti tiba-tiba gitu loh. Jadi terasa banget sama kamu siklus perubahan dari dirinya kamu. Nah, gitu ya. Dan kalau dilihat energi dari pasangannya kamu sendiri, memang untuk di saat ini dia itu tuh boleh kayak maupun dia ngobrol sama kamu tapi nggak mood ya. Jadi gini, walaupun hatinya dia bisa aja kayak sedih ngelihat kamu seperti ini keadaannya ya, tapi nggak mood, nggak ada dorongan gitu loh. Memang kalau untuk memikirkan kamu masih terus nenek. Mari lihat si pasangannya kamu ini masih terus, walaupun kamu pasti akan melihat bahwa dia di sana itu tuh nggak ada gerakannya, gitu ya. Nah, kayak misalnya lah, buktinya dia masih mikirin kamu. Ini contoh aja untuk beberapa, karena Marila ada beberapa gini ya. Dia nggak menghubungi kamu untuk menanyakan kabar kamu, tapi dia nelfon anak gitu misalnya. Dia tanya, papimu apa kabarnya? Atau mamimu udah kayak gimana sekarang? Gitu. Nah, jadi disitulah bukti bahwa dia masih memikirkan tentang kamu. Walaupun hatinya dia tuh sudah habis sama kamu, bahkan bisa jadi memang tadi ada rasa benci di sini kepada kamu.
Namun dia ini kan tetaplah sempat menganggap kamu orang istimewa gitu ya. Jejak-jejaknya kamu ini tuh masih ada tertinggal di dalam dirinya dia. Jadi kadang juga dia bisa melamun gitu ya. Kamu baik-baik saja nggak ya di sana? Gitu. Apa kamu sudah ada ya nggak ya cowok barunya kamu, cewek barunya kamu? Atau kayak gimana kamu ini? Gitu. Jadi mari lihat gini, memang sikapnya dia yang seperti ini terlalu dingin sama kamu, terlalu culas sama kamu, ya. Diajak pulang nggak mau pulang, diajak ngobrol nggak mau ngobrol gitu ya. Nampaknya ini tuh hanyalah energi sementara, gitulah. Kamu udah memohon-mohon, jangan selingkuhi aku, tinggalkan dia. Tapi dia bisa dengan ketus bilang sama kamu, tidak, aku mau tetap dengan dia. Ada ya? Nah, tapi ini tuh cuman sementara aja nih mari nampak. Gitu. Cuman sementara. Karena masih terlihat di sini tuh, ya walaupun dia tidak cinta sama kamu kelihatannya saat sekarang. Seperti kayak tidak ada motivasinya dia untuk bersama dengan kamu. Namun kalau dilihat energinya agak lebih jauh ke depan ya, nanti dia ini tuh bisa gini. Tapi ini tentu ya, ini terlepas dari bagaimana keputusannya kamu nanti ya. Karena Maria ini bisa orangnya, dia akan bersama dengan kamu kembali, walaupun jelas dia tidak meninggalkan orang barunya dia. Jadi nampaknya Mari di sini tuh dia bisa seperti pasang dua. Dengan kamu iya, dengan yang di sana hayu gitu. Pasang dua dia. Jadi agaknya kalau dilihat sekilas ya, bisa-bisa lebih membaiklah dia ke kamu gitu loh. Nanti akan ada masanya dia pulang. Ya, pulang ke rumah kalau jika dia saat ini tuh sudah minggat gitu loh. Nanti ada dia pulang sendiri. Ini tuh tanpa, Mari lihat memang tanpa kamu begini dan begitu ke dia ya. Nah, karena Mari lihat tidak ada rayu-rayuannya kamu. Ini adalah itikat dari dalam diri dia sendiri. Gitu loh. Yang biasanya dia males nelfon kamu, akhirnya nanti nelfon ya. Yang tadinya itu tuh sudah ngeblokir kamu biar nggak ada chattingan antara kalian, nanti dia yang chatting sendiri gitu ya. Kapan itu Cici Mari? Nah kalau kapannya mah belum bisa Mari pastikan kapan ya, tapi yang jelasnya ada, gitu. Bagi kalian yang resonate pasti dia akan balik lagi sama kamu. Jadi sudah benar ya untuk di saat ini tuh Virgo, jika kemudian kamu bangkit lagi ya untuk memperjuangkan dirinya kamu sendiri, untuk menata lagi nih kepingan-kepingan hatinya kamu, menegakkan lagi nih dunianya kamu. Udah benar. Daripada kamu sibuk ya merayu dia, ngejar-ngejar dia, menggoda dia, ya memohon-mohon sama dia, mengintimidasi dia. Udah, kamu hentikan aja energinya kamu. Gitu loh. Nanti ketika kamu sudah bagus lagi nih energinya kamu, vibrasinya kamu, auranya kamu, daya tariknya kamu, balik sendiri kok. Nggak perlu dijemput. Nanti dia balik lagi. Seperti itu. Walaupun mungkin kamu di saat sekarang bangkitnya kamu sebab karena kamu mau melihat dia malu telah meninggalkan kamu. Kamu mau buat dia menyesal telah meninggalkan kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kemarahannya kamu ya. Makanya kamu mau ngebuktiin dirinya kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai aja prinsip itu. Itu bisa jadi motivasi bagi kamu. Gitu loh. Ya, karena tentu ada perubahan dari energinya kamu. Makanya seseorang ini tuh dia bisa berubah. Dan nanti lucunya begini. Ketika dia balik sama kamu, boleh-boleh kalau Mari lihat kamunya itu tuh awal-awalnya bisa ya sudah mulai terbiasa tanpa dia. Jadi nanti ketika dia balik lagi sama kamu, agaknya kamu pula yang kayak, aduh iya beneran lah aku harus mikir lagi gitu. Ya, enggak yang iya sini kamu sayang gitu. Enggak langsung kamu sambut dia dengan tari-tarian. Bisa-bisa kamu justru satu saat akan ngomong sama dia, udahlah, kamu nggak usah balik lagi, kamu di sana aja lah dengan dia, gitu. Justru nanti ada masanya kamu pula yang mendorong dia pergi. Oh, di sana ya, karena sudah kayak
kamu sadar, loh tanpa dia hidupnya aku baik-baik aja. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian merasa, wah ini lebih baik jika dibandingkan ketika aku bersama dengan dia. Gitu. Jadi bisa berbalik poin nanti ya. Di saat kamu sudah kok kayaknya ogah sama dia, malah dia datang sama kamu. Nah seperti itu. Nah, namun ingat, kalau misal nih kamu memang masih mau sama dia, ya kondisinya dia adalah, syaratnya dia adalah dia pasang 2, gitu. Jadi bagi kalian yang tidak bisa menerima ya, kalau kamu itu tuh dimadu, gitu ya. Kalau ada di sana itu tuh pria lainnya dia, wanita lainnya dia, ya mendingan sekalian aja bablas, kamu move on aja, lanjut terus, terbang aja kamu sana, cari aja laki-laki lain, pria atau wanita lain, seperti itu ya. Kalau kamu ndak mau dalam konsep, terlibat dalam konsep poligami atau poliandri, nah seperti itu. Karena bisa-bisa juga dia balik sama kamu ini, Mari lihat sih ini tuh karena ego juga sih. Jadi kayak semacam ketika dia udah ngeliat kamu glowing gitu ya, ketika dia melihat kamu kelihatan tangguh gitu ya, bisa-bisa dia jadi kayak egonya tidak rela jika kamu yang dalam kondisi baiknya kamu ini tuh dinikmati oleh orang lain gitu. Jadi memang menerima dia, mari lihat ini tuh bukan ide baik ya, gitu loh. Nggak juga itu menjadi ide baik, karena dia hanya berangkat dari egonya dia semata aja, gitu loh. Bukan yang sungguh-sungguh mau minta maaf sama kamu, gitu ya, mau menebus kesalahannya dia sama kamu, mau memperbaiki hubungan dengan kamu, tidak. Tapi ini hanya sebatas kayak ketidakrelaan jika bahagia yang kamu miliki nanti itu tuh dia tidak ikut merasakan. Nah, di sana ya. Jadi memang ini tuh dramatis lah kalau mari lihat apa yang kamu alami dengan si pasangannya kamu. Cukup dramatis ya, menyedihkan kamu gitu. Namun percayalah, menyedihkannya kamu ini tuh ya, kalau belum kamu bangkit saat sekarang, sebentar lagi. Paling lambat tahun depan, awal tahun depan, itu paling lambat. Mari lihat, karena ini tuh energinya kok kenceng banget ya. Energi mau tegak berdiri lagi kamunya ya, mau healing gitu, terlepas kamu dari beban sebab karena perselingkuhannya dia ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Libra, berikut energi dari Capricorn, ada energi dari Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, kemudian ada energi dari Gemini dan energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.